Jadi saya buka Facebook yang muncul BLT Kesra 2025. Saya buka di website-website lain juga banyak sekali tersebar, mulai dari website detik.com, yaitu berita yang memang bisa dibilang sangat terkenal. Di kompas.com juga muncul berita-berita viral tentang BLT Kesra 2025. Jadi sedikit saya singgung terkait dengan BLT Kesra 2025. Jadi, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan salah satu program bantuan terbaru adalah Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau disingkat BLT Kesra 2025. Ada beberapa kriteria penerima BLT Kesra yang harus dipenuhi. Oke, sebelum kita lanjut ke kriterianya, saya bakal jelasin sedikit apa itu BLT Kesra. Jadi BLT Kesra adalah bantuan langsung tunai dari pemerintah, yang dimana bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Sosial atau Kemensos, yang dimana tujuannya untuk membantu keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk bantuan sosial BLT Kesra menjadi salah satu program prioritas. Jadi oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih kriteria penerima BLT Kesra yang tepat tersebut. Jadi syarat utama penerima bantuan ini sangat spesifik. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 35 juta keluarga yang ada di Indonesia. Nah, jadi syaratnya itu yang pertama yaitu datanya itu harus terdaftar dalam DTSN Kemensos. Jadi DTSN ini biasanya kita sebut juga sebagai DTKS, yang dimana data DTKS ini memang orang-orang yang layak itu tidak hanya harus miskin atau perekonomian rendah, namun datanya memang harus valid sesuai Dukcapil dan juga sudah terdaftar di DTSN atau DTKS di Dinas Sosial. Jadi pihak Dinas Sosial ini akan menurunkan data lama yang memang data tersebut sudah ada di Dinsos, kemudian diverifikasi ulang di desa, karena di desa itu biasanya ada warga-warga yang ada DTKS-nya, dan dia nanti akan diverifikasi ulang apakah dia masih layak atau masih hidup atau sudah meninggal, seperti itu. Kemudian termasuk kategori miskin atau rentan miskin. Nah, itu syarat yang kedua. Jadi warga tersebut memang harus real datanya ini miskin dan bisa dibilang juga ekstrim miskinnya, seperti itu. Memiliki nik KTP yang tervalidasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa identitas ini sangat penting bagi Bapak Ibu yang belum memiliki KTP KK yang belum online atau tervalidasi, bisa segera melakukan validasi di desa dan langsung menuju ke kabupaten sehingga bisa terdaftar di pusat dan bisa terbaca di data pusat, seperti itu. Selanjutnya, bukan pegawai negeri sipil atau PNS atau TNI atau Polri. Nah, itu syarat juga untuk bisa mendapatkan BLT Kesra tersebut. Dan juga syarat terakhir yaitu bukan penerima bantuan lain yang tumpang tindih. Nah, jadi maksudnya itu penerima bantuan ini, bantuan BLT Kesra ini memang orang-orang yang memang tidak dapat bantuan di program lain, misalkan seperti PKH, kemudian BPNT, dan lain sebagainya. Jadi memang orang ini benar-benar tidak masuk ke dalam program bantuan lainnya. Dan itu juga menjadi syarat untuk bisa mendapatkan bantuan BLT Kesra tersebut.